punya ciri khas itu menjadi satu hal yang penting, apalagi menjadi tenaga kesehatan. Dengan banyaknya tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, tentu kita harus punya satu ciri khas. Inilah dia, kita ketemu di Plasenta, podcast penuh talenta. Bumper yuk. Ngomongin masalah ciri khas, jadi di Sitika 9 sudah balik. Kalau untuk lulusannya sudah ada disiapkan beberapa ciri khasnya. Kalau di kebidanan ada terapi komplementer yang sudah disiapkan, sehingga nanti akan bisa ke masing-masing terapi komplementer akan bisa diterapkan kepada pasiennya. Kemudian kalau untuk di keperawatan, ada keperawatan gerontik. Jadi nanti bisa teman-teman sambil bekerja di luar negeri, karena di luar negeri akan banyak sekali dibutuhkan tenaga kesehatan untuk terutama bagi para lansia. Nah, kalau untuk hari ini kita spesial bahas tentang ciri khas dari salah satu tenaga kesehatan, yaitu lulusan bidan, profesi bidan. Punya ciri khas yang sangat signifikan dibandingkan dengan bidan-bidan yang lainnya, karena hanya di beliau lah ciri ini ada. Jadi menerapkan langsung dari terapi komplementer yang diperoleh pada saat jenjang profesi. Inilah dia Ibu Desi. Selamat datang di Plasenta. Halo. Halo, boleh kata halo. Terima kasih Bu Desi sudah mau hadir. Saya panggil Bu Desi ya, nggak apa-apa ya. Desi aja. Oh, Desi aja. Iya. Desi Anwar. Bukan, kalau Ibu tuh rasanya udah tua gitu. Oke, kelihatan kok muda banget Bu. Iya, Bu lagi. Ya, saya panggilnya Desi. Baik, terima kasih Desi. Nah, karena aku tanggung. Terima kasih sudah mau hadir ya. Hari ini mau cerita banyak tentang ciri khas yang tadi saya singgung. Jadi supaya Sobat Binus tahu dan punya bayangan bagaimana nanti ketika menjalankan sebuah profesi, baik itu profesi bidan maupun perawat, punya ciri khas yang tersendiri dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga nanti punya menjadi penciri dan tentunya akan memudahkan bagi masyarakat untuk mencari nakes itu. Boleh, tapi sebelum masuk itu kita bahas yang ringan-ringan dulu deh. Ini kan alumni di tahun 2000, lulusnya tahun 2000. Angkatan ketiga jadinya profesi. Profesi bidannya angkatan ketiga. Tahun berapa dia kemarin? 2023, bener? Iya, 23 ya. 2023 betul ya. 23. Oke, dan kemarin satu angkatannya sudah lulus 100% ya. Wih. Kapan terakhir belajar ngobrol? Bukan chat sama teman-teman satu angkatan. Kita masih punya grup kok, grup alumni, masih kita chat-chatan sih. Masih kontak-kontakan lah ya. Kontak-kontakan walaupun mereka sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Iya, tentunya kembali ke habitatnya masing-masing. Nah, sekarang kan Ibu dengan kesibukan sehari-harinya adalah salah satunya dengan home care. Sebenarnya ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga sejati loh. Pekerjaan utamanya adalah ibu rumah tangga. Pekerjaan utama ibu rumah tangga. Iya. Side job. Asik. Side jobnya adalah home care. Home care. Terus handmade natural. Handmade natural. Dan essential oil. Essential oil. Wah, jadi berarti side jobnya ada 3 nih. Iya. Banyak banget. Bisa nih jalanin semua? Astungkare bisa. Bisa. Wah. Nggak yakin dong bisa. Udah kayak leader gitu ya. Udah kayak ini. Iya ya, leader banget sih kelihatan. Nah, kalau sehari-hari kan berarti dengan kehidupan rumah tangga, merawat anak, kemudian merawat suami. Iya. Suaminya ada berapa? Sudah satu. Saya masih berpikir tuh. Nanti suami saya lihat langsung. Bahaya nih, Pak. Tolong, Pak. Kepada suami Desi, tolong dicermati episode hari ini. Iya ya, satu suami. Nggak perlu dibahas lah, satu suami itu ya. Anaknya 3. Sudah betul. 3. Sudah 3. Enggak nambah lagi. Oke. Kalau misalnya baru 3, berarti ada keempat, ada kelima gitu. Saya sudah 3. Berarti sudah tutup nih. Sudah tutup. Oke, 3 anak. Paling besar berarti usia? Kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD ya. Dengan hiruk pikuk kelas 6 SD, sebentar lagi SMP dan adik-adiknya. Sekolah, terus lanjut ya kelas yang kedua kelas 4. Kelas 4. Yang terakhir TK. Wow, TK. Iya.
Nah, dengan kesibukan itu apa tidak sulit tuh menjalankan ada 3 side job sebagai bidan home care, kemudian menjalankan juga jenis bisnis yang lain, itu boleh diceritakan? Awalnya ya berat. Berat banget, tapi kita harus manajemen waktu kan. Yang itu yang penting, dan manajemen peran. Oke, bermain peran ya. Yes, bermain peran. Jadinya nggak ada yang namanya hidup berumah tangga itu istri harus masak, istri harus ngepel, istri harus jemur baju dan cuci piring. Itu nggak ada yang namanya gitu. Tapi kita berumah tangga bersama kan. Betul. Jadinya kita harus saling melengkapi. Jadinya seperti sekarang bisa diundang di podcast ini karena izin dari suami juga kan. Karena suami juga sebenarnya lagi sibuk juga. Akhirnya ngajarnya online supaya bisa kita switch kan. Suami jaga anak, saya yang kesini. Widih, luar biasa. Harus kerja sama yang apik itu sih ya. Iya benar, harus kerja sama. Jadinya benar-benar milih suami. Asik. Asik. Benar-benar. Saya kan nggak perlu milih-milih suami kan. Oh gitu ya. Ya, siapa nama suaminya? Gede Karang. Terima kasih Pak Gede Karang sudah mengizinkan istrinya untuk hadir hari ini ya. Iya. Nah, kalau dari ini membagi waktu tadi, tentu kan dari sebelumnya Ibu bekerja ini kan lagi saya manggil Bu Desi. Bekerja di Rumah Sakit Surya Husada. Sebelumnya. Kemudian memilih untuk resign dan fokus sebagai ibu rumah tangga. Kemudian setelah itu beralih sebagai entrepreneur juga. Nah, di posisi sebagai ibu rumah tangga ini, apa yang menjadi trigger dari Desi untuk beralih menambah job desk sebagai entrepreneur? Saya pikir seperti ini, nggak mungkin kan kita nanti saat anak-anak besar kita pasti akan ada banyak waktu kosong gitu seperti itu. Jadinya saya berusaha sekarang udah mulai cari sesuai dengan hobi saya. Awalnya saya bikin handmade ini sesuai dengan hobi saya. Saya hobi saya itu meracik, intinya gimana supaya anak-anak saya itu mendapatkan produk yang natural. Jadi kan yang dulu itu 2017 itu kan belum ada yang segencar-gencar sekarang kan, produk natural kayak gitu. Jadinya awalnya saya belajar buat sabun. Selain saya belajar buat sabun, mungkin beberapa orang belajar buat sabun di satu tempat aja gitu loh. Kalau saya belajar buat sabun di tempat A, saya belajar buat sabun di tempat B. Nanti saya kumpulkan itu formulasinya, saya kombinasi jadi formula saya. Jadi punya rumus sendiri gitu lah ibaratnya. Benar, punya rumus sendiri. Oke. Nah, itu waktu belajar buat sabun, essential oil dan lain-lainnya jadi bidan home care juga. Kan waktu itu juga akan memerlukan waktu yang harus meninggalkan anak-anak dan keluarga. Nah, itu gimana mengaturnya? Waktu saya kan mulai home care itu waktu anak saya 1. Waktu anak saya 1, saya masih tinggal di rumah orang tua. Karena kebetulan suami juga masih sekolah di luar. Wow. Jadinya karena kami juga dia juga khawatir kalau misalnya saya tinggal sendiri, jadinya tinggal sama orang tua saya. Jadinya di sana walaupun anak saya mulai tinggal anak saya itu dia sejak umur 3 bulan. Tapi malam-malam aja, atau enggak 1-2 jam aja buat home care kan. Jadinya sebenarnya kalau misalnya buat ibu-ibu yang maksudnya bidan-bidan yang
memiliki anak gitu, maksudnya ibu rumah tangga sejati gitu ya. Jadinya bisalah untuk home care meluangkan waktu 1-2 jam aja, jadinya nggak full 8 jam kayak kerja kayak gitu. Jadinya kebetulan juga pasien-pasien saya mau kebetulan saya juga ketemu pasien yang apa sih mengerti gitu loh. Kadang-kadang saya gini, awalnya saya janjian jam 9 gitu, 9 pagi. Habis itu anak saya belum selesai makan nih. Saya bilang sama ibu, saya telat 30 menit ya. Saya selesaiin ngasih makan anak saya, atau saya selesaiin masak buat anak saya, atau saya selesaiin apa sih namanya siapin susu buat anak saya kayak gitu. Kebetulan sampai saat ini sih pasiennya mengerti gitu loh. Mungkin semesta juga mendukung karena ketemu pasien yang menarik pasien yang sefrekuensi ya. Yes, benar. Jadinya ya sampai sekarang nggak ada keluhan sih. Terus saya pindah karena suami udah selesai kuliah. Habis itu pindah. Saya punya anak 2. Nah di sana selain home care, sebenarnya selain home care saya masih praktek dokter. Nyambi praktek dokter. Praktek dokter. Nah saya berpikir pas waktu itu saya kan praktek dokter jam 6. Ya, sore. Sampai jam 10. 4 jam. Sebenarnya sampai jam 9, tapi kalau pasiennya full jam 10, jam 11 gitu. Jadinya saya nyiapin susu kadang-kadang 2 kantong, 3 kantong gitu. Iya, full ASI ya Bu ya. Kebetulan suami juga dukung kan awalnya. Awalnya. Ada awalnya. Awalnya. Iya. Tapi setelah beberapa lama, mungkin saya pikir suami masih ada kerjaan di kampus, tapi saya harus suruh dia pulang supaya jam 6 harus sudah ada di rumah. Jadinya jam 5:30 harus sudah ada di rumah karena jam 6 saya praktek gitu kan. Nah itu udah. Jadinya kadang-kadang suami ngebut-ngebutan di jalan kayak gitu, kadang-kadang kena macet jadinya. Nah, saya pikir gini, sampai kapan ini terjadi gitu. Benar-benar. Sampai kapan ini terjadi. Jadinya saya mencoba untuk izin buat resign. Jadinya terus setelah itu suami jadinya bisa lebih fokus kan, karena saya full di rumah sama anak, dan home care-nya itu saya jadwal di Sabtu Minggu. Khusus di weekend aja. Karena pas suami libur, saya ambil home care. Kadang-kadang pas waktu sebelum corona bisa saya tumpuk di 5 pasien. Jadinya 1 hari? Yes. Wow. Pergi pagi, pulang malam. Wah iya. Apalagi jaraknya. Iya, kalau benar. Mungkin jaraknya jauh-jauh ya. Jaraknya jauh-jauh. Jadinya kadang-kadang kita capek di jalan. Capek di jalan, belum isi macet. Namanya tuh jalan, itu dah. Jadinya memang ya sampai sekarang masih di apa sih namanya diplotkan di Sabtu Minggu. Tapi karena anak-anak sudah mulai sekolah, yang TK itu jadinya saya ngambil home care itu pagi. Saya antar anak yang kecilan. Jam 7:30 dia pulangnya jam 10:30. Jadi saya janjian sama pasiennya itu jam 8. Ada spare di sana untuk ketemu pasien ya. Yes, benar, jam 8 nanti pulang dari rumah pasien. Saya jemput anak yang ketiga. Kemudian nanti siangnya saya jemput anak yang 1-2. Terus sorenya antar les. Iya. Iya, jadinya kalau misalnya mau full home care di pagi, full home care itu bisa di pagi dan di weekend. Ya, di sana yang lebih lowong gitu ya, benar, untuk nanti handle ke pasien. Namanya hidup berumah tangga kan, kalau misalnya satu apa sih namanya nggak sinergi, kan ada cekcok atau apa. Betul, ada perselisihan lah. Yes, bener. Nanti saya nggak dikasih uang jajan. Waduh, ada referensi lain mungkin nanti. jangan ya. Ya. Berarti ya perlu komunikasi ya akhirnya lebih banyak dengan pasangan akhirnya dalam konteks untuk nanti
jalankan dari setiap program yang ada di dalam rumah tangganya. Iya. Nah, lalu kalau untuk yang home care ini tadi ceritanya dari tahun 2017. 2017 itu berarti sudah dengan lokasinya atau baru on call aja apa gimana? Sebelumnya itu sebelum COVID itu sempat kita buat outlet kecil. Terus pas COVID kan nggak ada yang nggak ada yang boleh ke lokasi. Jadinya sementara kita segel dulu sampai saya jual kolam baby spa itu saya jual juga. Memang suatu usaha itu jatuh bangun itu udah biasa kan, jadinya tapi dengan jatuh bangunnya itu kita tahu selanjutnya apa yang harus kita lakukan supaya tidak seperti ini lagi, yang pengalaman antisipasinya itu bentuknya sangat susah dicari. Nah setelah saya jual akhirnya saya balik ke home care. Awalnya kan punya outlet. Abis itu saya balik ke home care lagi. Astungkare sih pasien home care lebih banyak dibandingkan saya masih punya web kan. Saya masih punya web. Masih jalan webnya? Webnya masih jalan, walaupun tempatnya nggak ada kan. Jadinya di web itu nelpon kadang-kadang kayak ini, ibu buka nggak ibu? Saya bilang kayak gini, Bu sementara maaf kami hanya menerima home care. Jadinya tapi pasien yang mau ke outlet ini dia menerima, oh iya ibu kapan bisa home care kayak itu. Saya biasanya itu kalau pasiennya minta sekarang, telepon sekarang, minta sekarang, saya nggak bisa. By appointment ya. Iya, saya biasanya H-1 karena kalau saya home care saya harus nyiapin anak saya dulu, harus kalau misalnya pagi harus siapin sarapannya dia, habis itu nanti pulang sekolah dia harus makan apa kayak gitu. Jadinya Bu maaf Bu kalau ibu situ saya nggak bisa, saya gitu. Kebetulan juga yang pas waktu kemarin itu tim saya hamil. Dengan jadinya, tim ya. Tim saya hamil karena kebetulan kalau nyari tim itu kan kayak cocok-cocokan kan. Kadang-kadang kayak pengalaman teman saya bilang ini kok pasiennya diambil kayak gitu lah seperti biasa kayak gitu. Jadinya kita kalau misalnya cari tim itu memang bisa dipercaya, terus ada chemistry. Betul, saling support ya. Yes, benar. Tidak saling menjegal. Kayak sepak bola aja ya. Udah mirip-mirip sepak bola. Terus kalau berarti kan sekarang hanya home care ya. Home care dengan perjanjian sebelumnya, waktunya kapan, lalu nanti langsung ke rumah pasiennya. Ya. Kemudian, tadi terkait penciri khasnya ini. Ini kan awalnya memang home care pada umumnya nih, sama seperti dengan home care lainnya. Yang membedakan, mungkin yang membedakan adalah personilnya, kemudian lokasinya tadi, kalau pada saat ada lokasi, kemudian kecepatan. Untuk datang ke lokasinya. Sekarang yang jadi pembeda untuk di home care yang Ibu jalankan? Home care, kebetulan home care saya dari 2017 itu saya pakai essential oil. Essential oil? Tapi essential oil bukan essential oil yang hanya aroma-aroma saja. Tapi kita pakai essential oil itu yang sudah therapeutic grade. Berarti ada banyak varian apa sih? Essential oil berarti gitu ya? Tapi untuk bayi ada beberapa essential oil yang khusus ke bayi karena essential oil itu kan konsentrat. Jadinya ada yang essential oil yang memang tidak boleh untuk bayi. Ada essential oil yang memang boleh untuk bayi. Jadinya karena anggap aja misalnya lavender. Lavender itu membutuhkan kurang lebih 3x4. Ini apa sih namanya ruangan? Ruangannya 3x4. Harus 3x4. 15 mili. Untuk 15 mili dia bisa digunakan untuk ruangan dengan luas. Bukan, maksudnya tanaman lavendernya. Tanaman? Iya. Tanaman lavendernya itu diekstrak untuk
15 mili. Satu tanaman. Yes. Yang tanaman yang 3x4 itu maksudnya. Ini berapa sih? Dengan tanaman yang lahan seluas 3x4. Untuk yang ditanami lavender untuk menghasilkan 15 mililiter. Dikit ya? Iya, itu udah makanya konsentrat banget kan. Jadinya kalau kita masak pakai essential oil, mungkin ada beberapa bilang rugi gitu kan. Oh iya kalau dilihat dari cost-nya rugi. Akan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan minyak. Tapi mereka tidak tahu bahwa essential oil itu konsentrat dan pakainya itu bukan per liter gitu maksudnya. Bukan per 10 mili gitu, tapi pakainya itu hitungannya per tetes. Jadinya kayak tadi Bapak coba peppermint kan, bukan langsung digojor gitu peppermintnya kan, tapi tetes. Iya jadinya misalnya kalau bayi itu biasanya pakai 1-2 tetes. Carrier oilnya yang lebih banyak. Carrier oilnya itu misalnya almond, minyak almond. Almond, grapeseed, terus jojoba kayak gitu. Jojoba itu apa sih? Jojoba oil yang biasanya buat muka biar lebih celing apa gitu. Sih? Jojoba itu apa? Jojoba itu kayak apa sih, kacang ya? Oh kacang ya jojoba, saya lupa. Iya. Oke. Komponennya. Berarti kalau leveling dari essential oil itu ada jenis-jenisnya dari grade yang grade apa sih istilahnya kalau mungkin di essential oil boleh cerita? Jadi gini, kalau essential oil itu ada beberapa grade. Parfum itu essential oil juga namanya. Oh sebenarnya itu masuk essential oil. Tapi essential oil sintetis. Sintetis, berarti tidak alami. Nah, alami. Parfum apa nih? Parfum yang digunakan manusia itu? Parfum yang digunakan manusia. Iya. Oh, berarti saya bukan manusia ya? Emangnya parfum digunakan sama siapa? Iya. Iya. Ibu paham kan maksudnya? Iya. Iya, saya bilang manusia. Sebenarnya saya juga pakai parfum gitu kan. Berarti saya bukan manusia nih. Iya, berarti itu ada levelingnya. Yang sintetis berarti parfum merek-merek itu semuanya sintetis. Merek apa? Oh enggak ya? Merek enggak. Maksudnya tergantung juga ingredientnya kan. Oke. Saya juga buat parfum kok. Oh, buat parfum juga. Nanti mau kasih contoh. Ada nggak sih sekarang? Sekarang nggak ada. Sengaja emang nggak bawa. Biar nanti bisa ketemu lagi gitu. Boleh juga. Jadinya marketing kayaknya. Jadinya kalau misalnya saya pakai essential oil untuk buat parfum, tapi alkoholnya saya pakai alkohol green alkohol. Green? Alkohol. Green alkohol. Alkohol yang dari biji-bijian. Oh wow. Jadinya memang walaupun alkohol tapi natural juga kayak gitu. Oh gitu ya. Jadinya aman lah. Food grade lah berarti ya. Food grade. Berarti bisa dikonsumsi. Bisa. Tapi bukan konsumsi langsung, dicampur sama. Tidak sengaja termakan gitu, tidak menyebabkan keracunan lah. Iya, gitu. Jadinya biasanya dicampur sama minuman-minuman yang di diskotikus. Saya nggak pernah ke sana sih. Oh nggak pernah Bu ya? Nggak pernah Pak ya? Iya biasanya kayak gitu. Jadinya saya kebetulan pakai yang itu. Jadinya saya buat parfum sendiri dari racikan essential oil. Jadinya kayak gini. Kalau misalnya kita pakai parfum dari essential oil kan bukan wanginya aja kita, tapi betul. efek terapeutiknya juga kita dapat kan. Iya benar. Jadinya kalau misalnya pakai parfum dari essential oil, saya nyemprotnya di badan. Biar langsung biar nyerap di pori-pori. Terserap di pori-pori. Oke. Bapak pakai parfum di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Oh, berarti Bapak bukan termasuk salah satu manusia. Manusia yang tadi itu ya. Iya. Oke, berarti dari essential oil ini sebenarnya bisa banyak turunan produknya ya. Dan itu Ibu aplikasikan di pasien-pasiennya?
Iya kayak biasanya kalau terapi batuk pilek, Aha. kita kasih balsem. Balsam. Iya, jadinya memang benar-benar natural tanpa pengawet dan apa sih namanya pengawet dan gula tambahan. Oh iya. Nah, Ibu Desi kan manis nih, karena mengandung stevia. Iya, soalnya makanya saya nggak pakai gula lagi. Bisa namanya stevia gitu ya. Lah, kelahiran tahun berapa sih Bu kok ada stevia di tahun itu, guys? 187. Mungkin orang tua saya sudah terpapar. Bukan Apa? sudah memprediksikan gitu loh. Iya. Kalau di Bali kamu nanti dipanggil Komang gitu. Kalau kamu di Indonesia dipanggil Desi. Kalau siapa tahu nanti kamu di luar negeri kamu dipanggil Stevi gitu. Wih, sudah menyiapkan Iya, sudah nama-nama di menyiapkan. setiap lokasi ya. Iya. Wow. Wih, bisa memprediksi orang itu. Sudah. Oke. Mungkin kayaknya dulu beliau punya ini mungkin ya. Apa sih mesin? Apa? Lorong waktu. Iya, mungkin kayaknya gitu. Doraemon. Iya. Boleh. Nah, kalau terkait yang tadi gini ya, parfumnya. Berarti Ibu meracik parfumnya gimana bisa nih? Kan basicnya adalah bidan. Lalu meracik parfum. Apa iya bidan itu bisa meracik parfum, essential oil, dan beberapa jenis turunannya? Bagaimana Ibu bisa melakukan step-step itu? Sebenarnya dari bidan kita base-nya kesehatan kan. Jadinya setidaknya tahulah apa sih ini yang baik buat kita, buat orang kayak gitu kan. Jadinya awalnya saya mikir kok kita beli produk gitu loh, maksudnya beli produk terus kita cek ingredientnya apa sih namanya, kok ada satu ingredient yang nggak sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Terus karena nggak ada pilihan kita harus pakai kan. Benar. Tapi saat kita ada pilihan, kita bisa ngambil second opinion. Betul. Kayak kita buat sendiri. Oke. Jadinya dari itu saya mulai belajar buat sabun. Saya belajar ikut kelas parfum. Abis itu ikut kelas, pokoknya kelas handmade gitu. Buat kelas serum juga? Yes. Jadinya saya tuh tertarik buat gimana sih supaya kita bisa membuat produk awalnya buat kita sendiri kan, karena handmade kan, jadinya tidak untuk dijual. Buat kita sendiri supaya setidaknya bukan tidak terpapar kimia, bukan tapi mengurangi. Karena ada beberapa yang mungkin belum kita bisa buat kan. Jadinya kayak serum itu saya sudah mulai buat. Jadinya pakai untuk brightening, ada namanya vitamin B3. Iya, habis itu tambah glycerin kayak gitu. Terus pakai ekstrak tanaman kan, yang alami lebih sehat kan. Ibu ekstrak sendiri itu? Enggak. Kalau karena kebetulan saya kan belum ada tempat buat ekstrak, jadinya pas waktu kita ikut pelatihan buat handmade, kita biasanya dikasih tahu apa namanya penjual yang sudah kayaknya udah terlisensi. Memang dia yang terlisensi untuk untuk memang handmade, maksudnya memang natural kayak gitu. Jadinya di sanalah kita ini beli, misalnya kayak kita beli apa sih namanya ekstrak ini apa sih namanya rose air rose itu. Jadinya kalau misalnya kita buat kan membutuhkan effort yang lebih kan. Nungguinnya lah. Nungguinnya lah. Abis itu kayak misalnya aloe vera, kayak ekstrak aloe vera biasanya saya nambahin di lotion. Terus saya nambahin juga di
skincare. Maksudnya serum saya ya. Serum saya, terus nambahin di sabun juga. Sabun biasanya kalau yang cair-cair itu saya bisa nambahin di sabun cair. Kalau sabun batang saya lebih prefer ke ekstrak dalam bentuk bubuk. Oh gitu. Bedanya apa? Beda kalau misalnya sabun batang itu dikasih apa sih namanya, bahan yang kayak ekstrak misalnya anggap aja jus gitu ya, jus buah tuh. Waktu kemarin saya buat kok sabun jus buah. Sabun? Dari buah. Jus buah wortel. Sabun jus buah? Saya pernah buat dari jus wortel, jus avocado, habis itu dari jus pepaya pernah, habis itu dari jus jeruk. Air jeruk. Tapi saya nggak buang ampasnya, saya langsung blender. Jadinya kita kan nyari manfaat dari jeruknya kan. Komponen lengkapnya. Terus saya juga dari ini buah naga. Awalnya saya pikir yang buah naga ini benar-benar saya terbelalak sekali kan. Apa sih namanya, buah naga kan merah tuh. Iya. Saya jadiin sabun, dia nggak merah jadinya. Pink. Bukan. Apa? Ayo apa? Bukan. Lalu? Kuning kehijauan. Hah, kok bisa? Iya, saya juga ini, saya pikir kayak gini, oh buah naga kayaknya bagus nih, jadi merah kayak gitu kan. Kan kita seneng biar warna sabunnya kelihatan indah kayak gitu kan. Ternyata buah naga jadi kuning kehijauan dia. Oh, apa ya? Kandungan apanya ya buat berubah warna? Karena itu dia dicampur sama soda api kan. Soda api ketemu minyak, ketemu ekstrak, dia akan berubah warnanya. Kecuali sabun itu pakai mika, ada pewarna mika, pewarna kosmetik. Jadinya kalau misalnya pakai pewarna mika, warna merah jadi merah. Tapi kalau misalnya pakai ekstrak buah-buahan, habis itu bunga telang, saya mau jadi ungu kan, ternyata nggak ungu jadinya. Jadinya kayak coklat-coklat, nggak enak dipandang tuh. Coklat ya. Kayak gitu jadinya, oh kayak gini ya jadinya. Jadinya mungkin ada beberapa yang suka dengan warna-warna gitu lah. Jadinya saya jelasin, saya jelasin, ibu ini pakainya langsung ekstraknya gitu, bukan pewarna mika. Kalau misalnya ibu mau sabun dengan pewarna mika, kita bisa buatkan. Jadinya sesuai by order, tapi saya nggak jual khusus buat sabun mika kayak gitu. Ini juga awalnya saya buat handmade ini awalnya saya kasih orang. Kasih minta? Iya. Baik banget. Iya, saya emang kebagian. Maaf, kayaknya kita mainnya kurang jauh kayak kita ya. Iya. Terus awalnya, kenapa dikasih minta? Iya, saya kan kalau misalnya saya buat sabun itu langsung dalam jumlah banyak kan. Satu kali produksi biasanya berapa? Biasanya 50-an. 50-an. Oke, terus? Sedangkan kalau pakai sabun natural itu dia kan karena tanpa pengawet dan pemanis buatan. Jadinya kalau dia lembab pasti dia mencair. Oh, konsistensinya gitu ya dia. Iya, jadinya kita kalau ke kamar mandi kan lembab tuh. Jadinya kita potong. Jadinya lempengan sabun yang 100 gram itu kita bisa potong 4 atau enggak kita bisa potong 2. Oh gitu. Jadinya kalau misalnya saya kadang-kadang ada teman saya misalnya saya kasih sabun kan gini. Saya bilang gini, kamu jangan langsung pakai banyak gini ya gitu. Nanti boros. Aku aja pembuat sabun potong-potong, masa kamu yang aku kasih kamu pakai semuanya. Iya, itu dah jadinya biar irit potong aja. Gitu. Jadinya memang kalau jadinya sabun natural itu menurut saya irit. Plus sehat. Dia tetap ngeluarin busa, Bu? Sangat banyak. Oh, sangat banyak. Karena ada kandungan minyak tertentu. Tit, gitu nggak boleh kan? Tit, gitu. Minyak tertentu yang membantu mengeluarkan busa. Yes, tapi dari minyaknya, bukan dari tambahan apa sih namanya, yang sintetis itu.
Oh, Mau coba sabunnya? Kapan ya seksi? itu tasnya besar kayaknya nggak ada bawa. Enggak bawa itu. Memang sengaja biar ketemu gitu lagi. Iya, berarti di rumah, berarti kan pakai produk sendiri semua? Yes, sampai sabun cuci piring juga. Sabun cuci piring? Iya. Apa dari? Kita pakai sabun batang. Sabun batang dioles di namanya Lova. Jadinya kita kebetulan juga buat gosok piring. Buat juga? Bukan buat, maksudnya dari tanaman. Iya itu. Ya jadinya bisa cepat terurai dia kalau misalnya. Minyak-minyaknya itu. Jadinya biasanya kan pakai yang pam-pam apa sih namanya tuh? Infus pam? Bukan. Berarti nggak pernah nyuci berarti ya? Pernah. Pernah dong nyuci pam apa? Apa sih yang biasanya pakai gosok-gosok piring itu? Yang bentuknya kuning tuh loh. Yang kayak busa. Iya, itu busa namanya ya. Iya. Iya, itu kan spon. Iya, spon. Pam. Iya, maksudnya udah zaman kapan saya makainya tuh ya? Berarti terakhir cuci piring kapan? Nah, ketahuan kan. Iya. Maksudnya terakhir cuci piring dengan pakai spon itu nggak tahu kapan. Jadinya pakainya Lova namanya. Lova. Coba aja search di Google. Yes, tanaman. Jadinya kayak serabut-serabut gitu dia. Jadinya kita pakai ya udah gosok pakai sabun. Nggak susah. Enggak kok. Ketemunya di mana? Banyak yang jualan online. Coba aja cek di Shopee. Online Shopee. Lova. Shopee COD bisa ya? Tapi di rumah saya ada kok. Nanti bisa ya? Di rumah saya ada. Saya nyetok kok. Kalau mau boleh. Mau nih gimana artinya? Satu yang besar itu 50.000. Dijual. Sekalian ya. Berarti itu pakainya seberapa? Biasanya yang besar itu kita potong 3. Besar tuh berarti berapa gram tuh kira-kira? Enggak pakai gram, pakainya panjang. Panjang. Jadinya ada sepanjang ini. Kayaknya lebih segini. Terus kita potong 1, 2, 3. Kita pakai 1 dulu. Nanti kalau udah mulai kayak dia udah mulai kempes, binyek itu. Iya. Nanti kita ambil ininya. Kalau saya nggak pernah buang sih, saya tambahin, maksudnya bekas itu saya tambahin gitu aja, jadinya saya cuci. Refill. Iya. Irit banget ya. Sangat terkontrol kayaknya manajemen keuangannya ini tanpa membeli alat-alat yang tidak perlu ya. Berarti kalau sabun juga pakai sendiri, sabun sendiri. Parfumnya produk sendiri juga. Iya, dari essential oil, soalnya saya dulu itu parfum sintetis itu kan bikin apa sih namanya nafas nggak bagus buat pernafasan. Bisa search di Google. Iya. Membuat dor. Iya, Wandi, gangguan pada jalan nafas. Jadinya ya coba pakai essential oil. Tapi kalau misalnya kita pakai essential oil langsung kecrot gitu kan, langsung ini kan eman-eman gitu loh. Iya. Terkontrol sekali kan. Setiap milinya terhitung ya. Iya, jadinya kita pakai essential oil kurang lebih, kalau saya buat yang 30 mili itu kurang lebih 130 tetes. 130 tetes. 130 tetes itu sekitar 7 mili, 8 mili lah. Okay. Tapi baunya itu menurut saya enak dan tahan lama sih. Awet dia. Awet dia. Apalagi nempel di badan ya. Nempel di badan. Masuk ke pori-pori jadi lebih tahan lama ya. Ya, Oke, berarti produk-produk itu yang akhirnya diaplikasikan juga ke pasien-pasiennya. Iya, kayak balsem. Balsem. Kan, jadinya kita ada ciri khasnya. Kamu massage di sana. Iya. Ada tambahan. Kalau misalnya terapi batuk pilek dikasih balsem loh, kayak gitu. Jadinya balsemnya pun gampang kok buatnya. Kalau misalnya
teman-teman mau belajar buat balsem, saya boleh ya, nanti mungkin workshop, mungkin pembuatan beberapa produk yang nanti bisa. Kalau balsem gampang banget, tinggal butuh carrot oil, kayak VCO, terus zaitun. Kalau misalnya mau tambah shea butter atau cocoa butter, kayak butter mentega, gitu. Bukan mentega yang dimakan. Itu jadinya kita tambahin beeswax namanya, lilin lebah. Ya udah ditambah essential oil jadi deh balsem. Gampang ya? Iya gampang. Tinggal diaduk-aduk. Aduk-aduk gitu. Habis itu tunggu dia dingin, beku deh. Sebelumnya dia panas. Yes, dipanesin. Oh iya. Karena kita harus ditinggikan dulu suhunya supaya dia bisa nyatu ya. Jadinya kita beeswax itu kan beeswax lilin lebah itu kan dalam bentuk padat dia. Jadinya kita lelehkan, tambahin carrot oil, terus biasanya tambahin vitamin E. Terus biasanya essential oil itu saya tambahin terakhir. Kenapa gitu? Iya, karena kalau suhunya tinggi, kita tambah essential oil kan rugi, menguap essential oilnya. Oke, terakhir baru setelah dia suhunya turun. Setelah suhunya. Biasanya berapa tuh suhu maksimal untuk biasanya di bawah 70 derajat. Oh, di bawah 70 derajat. Oh, berarti ya suhu ruangan itu masih aman berarti gitu masih ya. Aman. Oke, dari balsem-balseman, lalu apa namanya lagi? Sabun. Produk apa sih namanya, mandi lah. Shampoo. Lotion buat juga. Wah. Buat diri sendiri sih, maksudnya kadang-kadang kan temen, kayak misalnya kita ketemu temen nih, kok wangi sih, gitu, kok bagus kulitnya kayak gitu. Aku buat lotion sendiri gitu. Sebenarnya kita nggak mau jual, tapi teman bilang aku buatin dong kayak gitu. Kadang-kadang saya bilang kayak gini juga. Ini kamu cari aja bahannya kayak gini. Aku nggak mau ribet gitu kan. Aku nggak mau ribet gitu. Ya udah kalau gitu aku buatin. Kalau biasanya kita pengguna essential oil biasanya. Ya udah aku buatin lotionnya. Kamu di rumah tambahin essential oilnya sesuai dengan wangi yang kamu mau kayak gitu. Kayak gitu sih kita. Oke. Karena kan handmade, nggak boleh dijual kan. Berarti adakah kemungkinan nanti akan dijual belikan? Berarti kan harus ada BP POM. Iya, BP POM. Astungkare tolong didoakan ya supaya kita buat punya tempat khusus. Wah. Jadinya bisa menjual secara besar-besaran. Nggak besar-besaran tetap juga. Karena buatnya pakai tangan. Iya, nanti hire tenaga lah ya untuk mejak-mejaknya ya. Untuk mejak-mejaknya. Ya untuk aduk-aduk balsemnya gitu kan. Ya, sepertinya ini akan menjadi peluang bisnis yang makin besar juga untuk nanti siapa tahu ada tenaga nakes yang lain yang ingin punya penciri khas di aroma ini hanya ada di home care yang A gitu. Aroma ini hanya ada di home care A. Itu kan melalui peracikan tentunya ya. Peracikan. Nggak mungkin hanya apa istilahnya yang berdiri sendiri, oilnya apa? Peppermint bukan single oil. Tidak semata-mata single oil, tapi melalui proses peracikan yang tentunya dari proses pembelajaran juga. Yes, benar. Karena kita mau racik, kayak misalnya racik balsem nih. Yang oil yang mana ditetesin duluan, oil yang blend mana, sama single mana yang boleh ditetesin kayak gitu. Oke, ya. Akan menghasilkan aroma dan juga manfaat yang berbeda-beda. Iya, aroma baru dan manfaat yang baru kayak gitu. Itu yang jadinya kadang-kadang rumit berarti ya. Iya, gitu. Jadinya kalau misalnya kenapa kita sampai beli buku tentang essential oil kan? Karena essential oil itu memang ada ilmunya kayak gitu, bukan hanya perminyakan gitu aja ya. Iya, perminyakan gitu. Aromanya ini enak loh gitu. Bukan kayak gitu. Jadinya kita sampai beli bukunya, habis gitu kita pelajarin kayak gitu. Ini untuk keluhan apa, ini untuk keluhan apa kayak gitu. Oke, iya. Nah, kalau dari yang sepengalaman Desi lagi, mumpung ingat. Tit. Pengalamannya
pengaplikasian essential oil dan teman-temannya, adakah sekiranya aroma ataupun manfaat yang tidak muncul di buku yang sempat dibaca, referensi yang dapat diperoleh, malah muncul ketika eksperimen-eksperimennya? Sebenarnya manfaat single oil itu banyak. Oke, secara misalnya anggap aja kayak misalnya peppermint gitu ya, peppermint yang paling umum. Peppermint itu untuk pernapasan kayak gitu. Tapi beberapa orang itu taunya peppermint untuk batuk pilek gitu aja. Jadinya kalau dia keluhan lain, misalnya perut kembung, dia pakainya yang lain, bukan peppermint gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita punya bukunya, sebenarnya peppermint itu manfaatnya banyak. Kayak misalnya pengurang nafsu makan. Oh iya? Yes. Nggak tahu kan? Pengurang nafsu makan? Iya. Karena sebenarnya kalau misalnya mau baca bukunya semua dibahas tuntas di bukunya. Tapi mungkin secara umum orang taunya peppermint untuk ini aja. Jalan nafas jalan nafas. Ternyata kita lihat di buku ternyata buat nafsu makan biar enggak bablas gitu loh. Terus untuk mual muntah juga. Iya, mual muntah. Mual muntah untuk perut kembung, perut begah kayak gitu dia, untuk sakit kepala kayak gitu. Terus peppermint juga buat meningkatkan konsentrasi. Oh, jadi lebih fokus. Yes. Jadinya sebenarnya manfaat itu banyak sudah dibahas, tinggal kita sering bacanya itu atau enggak kita sering lihat ke orang itu pakainya buat apa kayak gitu. Iya. Jadinya kadang-kadang terpatri dah di kepala kita. Oh, kayaknya dia pakai peppermint untuk itu. Berarti kita taunya itu aja. Sebenarnya banyak. Tidak terpapar lagi oleh isian dari bukunya ya. Iya, benar. Jadinya saya senang sekali sebenarnya mempelajari tentang essential oil. Kalau misalnya di Indonesia ada sertifikat untuk essential oil, mungkin saya ikutin karena kemarin ini saya sudah sempat menghubungi untuk cari sertifikat aromaterapi, adanya di luar. Oh, wow, dikejar aja lah Bu. Dikejar. Karena kebetulan temen juga dia berkecimpung di essential oil, dia harus sekolah di US. Wow. Iya. Itu sekolah khusus, resmi maksudnya. Essential oil. Jenjang pendidikan. Iya, kayak gitu pendidikan. Kayak kalau nggak salah dia 2 tahun apa 3 tahun. Wow. Untuk pelajarin itu. Essential oil aja. Iya, dia sempat bilang karena orang luar kan. Saya juga English not very well, tapi well done gitu ya, well done. Sticknya. Oh iya. Jadinya beliau bilang banyak kok ini tenaga kesehatan juga ikut cari sertifikat kayak gitu dia bilang. Maksudnya saya bilang kayak ini, oh ya nanti kalau kamu udah dapet sertifikat essential oil ajarin aku ya. Soalnya kadang-kadang yang kita baca di buku, kita baca buku misalnya 550 halaman gitu, sedangkan dibandingkan sama dia yang sekolah 3 tahun gitu loh, pasti ada insight yang ada kebaruan lagi yang bisa muncul, yang kita nggak dapat di buku, dapat dari dia. Benar. Makanya sampai sekarang sih saya tetap komunikasi, dan beliau juga salah satu yang sering tolong dong buatin sabun kayak gitu. Request juga ya. Iya, tolong dong buatin sabun. Nggak tahu dia percaya aja sama saya gitu, karena saya menggunakan memang benar-benar essential oil, karena sebelumnya sempat dia mencoba beli di tempat lain. Ya. Akhirnya tempat lain akhirnya merah lagi kulitnya. Dia bilang gini, dia bilangnya pakai essential oil loh, tapi kulitku kok merah gitu. Makanya itu sensitif gitu ya. Iya, benar-benar sensitif dia. Jadinya memang essential oil memang ada grade-nya kan. Tak bilang jadinya ada yang cosmetic grade, itu udah perpaduan antara sintetis dan kimia. Sebenarnya kalau beliau sih bilang, kalau kita taunya essential oil, parfum juga essential oil kan. Tapi beliau bilangnya
tidak ada yang namanya essential oil cosmetic grade gitu dia bilang. Nggak ada, dia bilang. Oh gitu ya, oh ya. Soalnya yang aku pelajari misalnya di buku yang terakhir itu ada essential oil terapi cosmetic grade kayak gitu. Kayak gitu dia bilang nggak ada yang namanya essential oil itu pasti natural gitu. Pure gitu ya. Jadinya yang namanya parfum yang dulu dibilang sintetis, essential oil tapi sintetis, dia bilang nggak mungkin essential oil ya. Iya gitu dia bilang. Oke. Jadinya kalau namanya fragrance sintetis deh ya. Oke, aroma itu berarti sudah pasti bisa dipastikan itu sintetis. Nah, kecuali kalau di ingredientnya dia bilang with essential oil kayak gitu. Kalau misalnya dia masih bilang with fragrance, kebetulan sintetis, pasti sintetis. Oke, berarti kalau ke supermarket berarti termasuk lama belanjanya berarti ya? Benar. Lihatnya ingredientsnya apa aja. Iya benar banget. Yang kemarin kan sekarang lagi gembar-gembor masalah gula. Jadinya anak kan kadang-kadang kalau misalnya ke supermarket. Iya. Saya udah jarang banget ngasih dia minum jus-jusan. Jus-jus kemasan itu. Jus-jusan, jadinya biar dia beli aja. Kadang-kadang kan anak-anak kalau ke supermarket harus ada yang dibeli gitu loh. Iya, harus ada gendongannya keluar. Iya, harus ada yang dibeli. Jadinya pasti pilihan saya ke susu. Tetap dah banyak pilihan susu kan. Iya. Terus lihat ingredientnya. Susu ini yang pertama depannya apa? Misalnya gula udah nggak usah. Abis itu yang memang yang 100% fresh, pure susu, itu biasanya kita ambil. Kita sebenarnya jarang sih beli susu. Kalau ke supermarket aja baru beli biar mereka ada pegangan gitu. Itu pun satu kan, karena kita juga nggak nyetok susu. Wisata belanjanya ke minimarket gitu deh. Iya biasanya di swalayan tertentu gitu. Indo April. Indo Oktober. Indo Oktober. Iya. Kan Oktober sekarang ya. Nah, berarti kalau essential oil itu dibawa ke pasien dan beberapa jenis turunannya, berarti kan akan berbeda cost-nya dengan yang jenis home care lainnya. Yes. Nah, gimana itu secara dari sisi bisnis, persaingan dari harga, kemudian efeknya apakah sengaruh itukah penggunaan essential oil dibandingkan dengan jenis minyak yang lain? Kalau essential oil, saya pribadi berpengaruh banget. Jadinya saya tipenya itu saya pakai dulu. Saya eksperimen sama anak saya dulu, suami saya dulu. Ya pakai ke diri sendiri. Sama saya anak, dulu. Jadinya dari eksperimen, enggak sih eksperimen, udah ada studinya kan. Iya. Ya, masalahnya punya testimoni sendiri lah. Iya, punya testimoni sendiri itu rasanya lebih meyakinkan daripada aku baca di buku ini loh. Aku baca di buku ini bisa bikin gini. Dia bilang, "Weh, anakku loh waktu kemarin batuk dipakai essential oil gini, langsung loh berkurang batuknya," kayak gitu kan. Terus kadang-kadang kan pasien nanya, berapa kali dipakein Bu? Kayak gitu. Misalnya kalau misalnya kita baca, aduh berapa kali ya dia makainya ya. Ntar ya di rumah dulu tak baca dulu. Kayak gitu kan. Maksudnya powernya itu beda kalau misalnya kita menjelaskan yang memang kita pakai sendiri. By experience kita ya. Walaupun saya tenaga medis, saya yang pertama saya lakukan itu home treatment. Yang penting kita tahu kan kapan saatnya dibawa ke rumah sakit. Misalnya kayak demam tuh. Oke, setuju. Misalnya bayi suhu berapa harus dibawa ke rumah sakit, atau kayaknya ubun-ubunnya udah cekung atau kayak gitu. Pokoknya kita sudah tahu. Jadinya selama masih misalnya kalau anak saya masih lari-larian itu demam dia tapi masih lari-larian, masih main. Ya udah, minum yang banyak aja biasanya. Sama oles-oles essential oil kalau gitu saya.
Itu belum dijawab. Apa sih? Itu harganya gimana nih? Oh, persaingan antara home care satu dan yang lainnya. Sebenarnya begini, Astungkare sih customernya menengah ke atas. Oh, jadi pembentuk pasar tersendiri lah ya jadinya ya. Menengah ke atas jadinya kasih press list nggak ada yang nawar. Wow, itu sih kasta tertinggi untuk serang entrepreneur gak sih? Iya sih, nggak ada yang orang nawar. Belanja nggak nawar. Iya, saya mikirnya karena saya ngasih press list, saya udah ada labelin Bidan Desi with essential oil kayak gitu. Abis itu ya udah dilihat misalnya keluhannya kayak gini. Terus untuk anak saya terapinya yang harga berapa kayak gitu. Oh ini Bu yang harga segini, ini dapatnya ini. Oh ya besok bisa nggak kayak gitu? Nggak ada yang ini. Jadinya memang kalau misalnya anggap aja kita pakai yang high quality. Yang akan datang juga pasien-pasien yang high quality yang kayak menurut saya sih gitu. Saya percaya semesta dan energi kalau kita berpikir kita akan mencari customer yang seperti apa. Jadinya kita terus mikirkan itu, kita inginkan, kita ucapkan. Betul. Akan datang. Saya sih percaya energi kan. Iya. Kita dipenuhi dengan banyak energi sih. Energi. Wow. Berarti dengan jenis karakteristik dari pasiennya yang level ekonomi yang menengah ke atas, berarti kan kecenderungan juga loyalitasnya tinggi berarti ya. Iya. Artinya return ordernya. Back to order. Ya, return ordernya akan terus menerus ya biasanya. Iya, benar segitu. Astungkare sih, tapi saya mikir kalau misalnya terapi batuk pilek, Bu jangan sampai balik lagi loh. Batuk pilek ya berarti nggak berhasil berarti. Kadang-kadang saya kadang-kadang beberapa malahan yang waktu kemarin itu dikasih free balsam apa ya gitu dia bilang. Boleh saya untuk balsamnya kayak gitu. Oh iya boleh Bu. Jadinya kita nggak matok dia harus treatment kan karena saya tipenya kalau misalnya nyaman sama mungkin dia mau coba balsamnya dulu habis itu nanti belakangan dia treatment kayak gitu. Tapi saya senang kalau misalnya dengan balsam aja dia udah membaik kan. Jadinya untuk apa saya ya itulah kesana gitu kan. Lebih tinggi untuk menuju ke sana. Benar effortnya lebih tinggi. Habis itu di jalan kan. Iya benar. Oke, berarti harus segera tuh produknya di. Iya, Astungkare. Tapi jadinya semangat untuk biar teman-teman yang lain juga belajar buat gitu. Benar. Karena kita kan apa sih namanya lebih bermakna kalau bisa berguna buat orang lain kan. Orang lain memang sih lebih banyak ya. Iya, memang sih kalau misalnya kita aja yang tahu nih resepnya gitu. Iya. Jadinya rahasia dapur kita gitu ya. Jadinya kalau misalnya untuk essential oil kan tinggal gampang gitu loh buatnya. Mereka nggak butuh effort yang lebih untuk buat essential untuk buat balsam kan. Jadinya ya udah biasanya kalau misalnya ada yang beli essential oil kayak gitu, bidan kebanyakan tenaga kesehatan kayak gitu. Aduh saya mau belajar ini, nah ayo kamu kan udah punya essential oil, tak ajarin deh gitu biasanya. Iya. Jadinya Astungkare lah biar bisa berguna buat orang lain. Orang lain ya. Oke, berarti kalau dengan karena kan dibilang banyak pintu yang terbuka untuk rezeki gitu. Asik. Kan. Asik gitu. Iya, semakin banyak pintu yang terbuka. Iya, karena kita udah jadinya kita udah ngasih pancingan gitu kan, bukan ngasih ikannya kan, itu pepatahnya kan. Jadinya nanti setelah nggak ada kita gitu, mereka udah bisa berusaha sendiri. Jadinya udah ya kita bantulah buat mereka menghasilkan keberlangsungan hidupnya. Iya benar. Okay. Wah, jadi kalau nanti di beberapa kesempatan mungkin nanti bisa
banyak lagi yang bisa di-share ya terkait pengaplikasian essential oilnya. Boleh. Kemudian siapa tahu mungkin dari Sobat Binus ada yang sangat berminat untuk punya penciri khas misalkan di balsamnya ataupun di jenis media yang lain yang untuk pengaplikasian dari. Iya, bisa belajar sama saya. Iya, bisa nanti sama Kak Desi. Oh, Kak Desi ya. Oh iya, enggak apa-apa dah daripada dibilang Ibu Desi kan. Nah, kalau dilihat dari harga, gak apa-apa kan cerita harga servisnya, layanannya. Gitu ya. Oh gitu. Boleh. Boleh. Kalau harga servisnya saya itu treatment satu kali, misalkan batu pila lah. Batu pila. Itu saya membandrol 250.000. Oh, terjangkau. Masih terjangkau. 250.000. Itu durasinya biasanya berapa? Biasanya 1 jam. 1 jam. Sampai 1,5 jam. Karena kita tipenya kalau bidan home care itu kita tipenya kan anaknya nangis gitu, masa kita pijet sampai apa namanya sampai nangis gitu, sampai histeris gitu. Ronta-ronta. Pasti kita tunggu dulu, Bu, kasih susu anaknya dulu ya. Benar. Jadinya nah terus yang saya punya cerita tuh kalau misalnya home care umur 6 bulan ke atas. Kita udah kenal nih ibunya loh, nih bapaknya gitu. Nih mukanya kayak gini gitu loh. Terus datang kita bidan home care, gujuk-gujuk langsung pijat, nangis pasti. Jadinya kita ajak main dulu, cari hatinya dulu, kayak gitu. Jadinya kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa pasien yang bilang, Bu, berapa jam masasnya gitu. Saya nggak bisa patok. Oke. Tapi kalau newborn, saya bisa patok. 30 sampai 45 menit Bu selesai kayak gitu. Tapi kalau udah bayi yang udah tahu muka saya, muka bidannya itu udah saya harus ajak main dulu Bu, gitu. Dia harus kenal saya dulu, gitu. Cari hatinya dulu, kayak gitu. Baru kita masas. Iya. Itu perbedaannya kalau mungkin sama bidan sama perawat ya, komunikasi terapeutiknya itu yang benar. menjadi keunggulan kita. Iya, tidak semata-mata terapinya dijalankan, tapi kita harus dekati dulu hubungan saling percaya. Iya, jadinya kita juga pakai essential oil juga karena biasanya sebelum saya berangkat itu saya pakai lavender atau peace and calming atau gentle baby supaya kita tenang dulu. Karena kalau kita nggak tenang datang ke bayi kan auranya, bayi itu kan sensitif banget sama energi kan. Udah kita udah nggak tenang, bayinya nambah lagi nggak tenang, kita grogian, bayinya nambah lagi. Jadinya nolak nggak selesai bisa. Iya, penggunaan essential oil itu kan berarti bisa menular lah ya. Menular dalam artian energi yang dirasakan oleh si pengguna dirasakan juga oleh orang-orang yang di sekitarnya. Energinya mungkin aromanya ya, lebih ke aroma. Jadinya dengan ada aromanya, jadinya misalnya anggap aja misalnya lavender yang paling umum kan. Lavender itu kan dipercaya dengan aroma yang relaxing. Habis itu biasanya untuk yang susah tidur kayak gitu, yang calming kayak gitu. Jadinya dengan menghirup aromanya itu, misalnya kita pakai nih, dengan menghirup aroma itu kan bayinya juga calming gitu loh. Sedangkan bu bidannya juga easy going, misalnya calming juga kayak gitu kan. Jadinya vibrasinya kita, betul. Jadinya ke bawah sama bayinya kan, kayak gitu aja sih sebenarnya. Iya sih. Pernah misalnya dicurhatin orang, habis dicurhatin biasanya kita lemes nggak? Iya benar-benar. Karena kan energi kita karena kayak terserap. Kadang-kadang curhat itu kan keluhan kayak gitu dah. Tapi biasanya saya kalau misalnya saya dicurhatin itu saya ada namanya essential oil yang namanya Wet Angelica. Oh, ada gitunya? Ya, ada banget. Oh, ada ya. Oh, dia bisa menangkal. Jadinya saya pakai kayak block energi. Dia mainnya energi kan. Saya pakai block energi supaya energi kita nggak banyak terkuras nanti kayak gitu.
Jadinya kayak misalnya kita anggap aja orang sakit, nah kan energinya kalau misalnya kita nggak blok energi kita, kita kan ikut sakit. Bukan ikut sakit, lemas kayak gitu. Okay. Mungkin kayaknya di sini ada bidan yang udah pelatihan singing bowl ya. Ada. Siapa? Ya itu dah, Bu Mani. Itu adik kelas saya. Iya. Itu dah. Mani. Jadinya saya juga udah pelatihan singing bowl. Oh, singing bowl juga. Wah. Ternyata. Kan semua kan diambil kan. Iya, komplementer banget kan. Jadinya saya mikir gini. Mungkin pemikirannya saya udah jauh ke depan mungkin ya. Saya pikir gini, apa sih namanya sekarang gitu loh. Akan banyak orang yang mengalami kayak misalnya banyak uang, tapi nggak bisa healing. Gimana sih caranya? Gimana sih ngomongnya ya? Mental illness. Mungkin gitu ya namanya ya. Maksudnya apa sih namanya? Dia nggak tahu gimana caranya untuk apa sih namanya kayak misalnya dia dikejar dengan harus punya ini, harus punya itu, punya ini kan jadinya kayak beban kayak gitu kan. Jadinya mungkin kayaknya singing bowl itu bagus untuk buat terapi kayak gitu. Jadinya awalnya saya kok tertarik banget gitu. Masalahnya saya tertarik itu dengan kayak masalah psikolog yang kayak gitu. Abis itu ya misalnya yang kasat mata kayak gitu. Oh gitu. Oh bukan hantu loh. Wow. Bisa ke dewan-dewan ibu. Ya kayak gitu jadinya mulai belajar singing bowl level 1, level 2, level 3 kan. Sama guru saya yang di Ubud itu. Oh, level 3 berarti yang tertinggi? Iya. Terakhir? Yang pakai yoga nidra. Yoga nidra. Ya kayak gitu karena kita ngerasain sendiri pas waktu kita pelatihan tuh. Ya udah kita langsung pas waktu pelatihan kita di yoga nidra. Jadinya ini yoga nidra itu cuma anggap aja sekitar 30-45 menit tapi rasanya bisa membuat kelelahan kita yang begadang kemarin itu bisa hilang dalam 1 kali yoga nidra. Berarti ya, tingkat relaksasinya lebih maksudnya deep dalam sleep, ya. Deep sleep banget pokoknya. Makanya pas waktu kemarin kebetulan awalnya jadi guru kan, akhirnya kita temenan gitu loh. Jadinya kayak misalnya beliau juga pakai essential oil kan, jadinya kayak misalnya beliau pesan essential oil, saya main ke sana. Pas ada pelatihan, ya udah aku ikut ya. Ya mulai nih. Karena kalau misalnya apa sih namanya 1 kali terapi singing bowl tuh lumayan harganya. Wah, berarti buka kelas habis ini. Enggak lah. Belum banyak punya singing bowl. Karena itu harus banyak. Maksudnya kalau misalnya level 3 itu kurang lebih 3-4 singing bowl punya. Per singing bowl itu tergantung bahannya. Semakin bagus bahannya, semakin mahal harganya. Tapi semakin mahal harganya, semakin bagus suaranya. Oh, iya. Suaranya itu yang dicari kan sebenarnya. Iya, suaranya. Jadinya kalau misalnya kemarin kita pas waktu kebetulan saya punya 1 kan. 1 beli dikasih 3 pilihan. Saya pukul 1, 2, 3 gitu. Kok saya tertarik sama yang ini? Kayak gitu kayak narik. Chemistry juga chemistry, ya dengan ballnya ya. Iya, tertarik pelatihan? Malah marketing lagi. Nanti saya hubungin guru saya. Ya, boleh nih. Tapi kalau singing bowl ini pernah dicoba ke pasien ya? Kalau singing bowl karena sekali treatment itu lumayan kan. Jadinya kemarin itu saya treatment ke ibu saya. Ibu saya itu kebetulan beliau susah tidur kan. Pokoknya habis di singing bowl, besoknya tidurnya lebih nyenyak. Nah, waktu beliau datang hari Minggu kemarin, kayaknya dia gelisah kayak gitu. Habis itu saya singing bowl nangis.
Oke, karena Nangis karena ada masalah kan. Oke. Baru pas waktu di singing bowl dia nggak ngomong tapi air matanya keluar kayak gitu. Jadinya terus anak saya kalau nggak bisa tidur tinggal di sampingnya, saya peluk dia, tinggal dimainin singing bowl. 10 menit tidur. berarti sementara ini baru di lingkungan keluarga aja untuk singing Iya, ballnya. biasanya saya tipenya kayak gitu. Saya awalnya harus praktein ke keluarga dulu, sama seperti essential oil. Saya nggak berani jual essential oil kalau di keluarga saya nggak ngefek gitu loh. Iya. Jadinya singing bowl saya belum berani untuk ke pasien kalau tidak singing bowl-nya ini nggak ngefek buat keluarga saya kayak gitu. Tapi sampai saat ini ngefek banget, apalagi suami saya itu, aduh, kalau udah malam-malam dah, mulai dah chakra cleansing. Apa itu? Itu udah mainin singing bowl buat bersihin cakranya. Jadinya pulang dari kantor itu habis mandi, mulai dah mainin singing bowl buat chakra cleansing. Habis itu buat cakra-cakranya itu misalnya ada yang imbalance, dibalancekan lagi. Oh, wow. Tertarik kan? Kapan mau pelatihan? Boleh dicoba dulu. Oh, itu kan ada kan? Iya. Wah, iya. Berarti kalau misalkan yang tadi essential oil, kemudian ada singing bowl dan Handmade, home care. ya, Banyak ya? Banyak banget tuh kan. Perlu durasi berapa lama sebagai terapis untuk nanti mengaplikasikan ke pasiennya? Kalau singing bowl itu kurang lebih 1 jam. Jadinya kalau suami saya itu saya kan pakai contoh suami ya, karena memang kita harus pakai dulu. Kalau suami saya itu 10 menit aja udah teler dia. Oh, berarti duluan tidur suaminya? Iya benar. Habis itu Habis itu saya nggak lanjutin lagi. Terus Gimana? Kan kalau kayak singing bowl itu kan harus depan belakang kan. Jadinya habis terlentang tengkurap atau enggak habis tengkurap terlentang gitu. Kalau misalnya habis tengkurap suami udah tidur, ya udah nggak tak lanjutin. Biasanya saya hydro drive aja kayak gitu. Jadinya saya pukul singing bowl-nya, saya lewatin cakra-cakranya kayak gitu untuk biasanya untuk terakhir aktifin cakra, balancing cakra. Wah. Keren kan? Berarti cakra suaminya selalu hidup. Oh, cakranya hidup. Suaminya aja hidup, cakranya masih hidup. Iya, Tapi, masih hidup. nah misalnya kalau cakra kita imbalance, kayak misalnya cakra hati ya, heart chakra. Soalnya heart chakra saya kadang-kadang nggak imbalance kan, makanya saya juga mainin kadang-kadang singing bowl. Nah, kalau cakra kita hatinya kita nggak imbalance, kita itu merasa nggak menghargai diri sendiri. Jadinya nggak mencintai diri sendiri. Self love lah ibaratnya. Yes, benar. Jadinya kadang-kadang saya pakai essential oil di heart chakra. Habis itu saya mainin singing bowl juga. Itu bisa untuk diri sendiri juga singing bowl. Iya, singing bowl. Jadinya bisa. Okay. Jadinya kita balancein chakra kita dari atas pakai singing bowl, pukul ke atas. Habis itu ini. Habis itu ada apa sih namanya? Pelindung untuk kita sebelum ngasih terapi singing bowl ke pasien, jadinya ada benteng gitu juga. Pakai singing bowl juga, jadinya bentuknya dari atas ke sini. Sebelum terapis kita sama kayak bentengin gitu. Jadinya saya merasa kok saya dipertemukan banget gitu loh. Maksudnya essential oil terus sama singing bowl, jadinya kayak bersinergi gitu dia. Jadi satu kesatuan. Iya, benar. Jadinya kayak untuk mengobati keluhan-keluhan yang mental kayak gitu. Iya, mental psikologi. Iya, benar. Oke. Nah, berarti apakah akan ada jenis terapi lainnya yang akan ditambahkan lagi nanti untuk di dalam home care-nya? Mungkin. Ada rencana? Kira-kira apa dalam bayangan sementara Singing ini? bowl pasti. Singing bowl. Singing bowl terapi. Karena
saya masih apa sih namanya, praktekkan ke anak. Dan ini kalau misalnya sudah, menurut saya sudah bagus ini, lanjutkan ke pasien, karena sudah ada pengalaman pribadi. Walaupun banyak pengalaman-pengalaman yang bilang singing bowl ini bagus banget gitu. Sampai orang, saya udah batch keberapa kan untuk apa namanya, untuk pelatihan singing bowl. Oh, berkali-kali udah ikut. Maksudnya udah dikeluarkan batch saya batch berapa gitu. Batch 8 kalau batch berapa gitu. Itu udah jadinya kan berarti banyak. Iya, banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik, dan kebanyakan itu orang luar loh. Iya, orang luar, karena kebetulan pas waktu saya main 2 kali ke sana, banyakan orang luar Indonesia. Luar Indonesia banyak. Bukan luar Bali. Luar Indonesia. Wow, mereka sudah tahu informasi ini lebih awal mungkin ya. Iya. Jadinya ya kadang-kadang kayak misalnya di akun Instagram saya pasti saya follow beberapa narasumber yang memang natural, apa sih namanya, kayak ngasih apa namanya, pengobatan secara natural yang kayak gitu. Jadinya tak lihat juga pakai singing bowl, pakai essential oil, habis itu dari segi makanan kan juga. Jadinya juga kenapa kita pas waktu sehat gitu loh. Pas waktu sehat kenapa kita nggak mencegah gitu loh. Daripada nanti sudah kadung gitu kan. Sudah masuk ke fase sakitnya. Iya, tapi katanya Adi Rai atau siapa ya? Apa dibilang? Maksudnya orang saya juga ngikutin loh, follow tuh. Iya. Karena juga saya kan sekarang lagi suka. Wih, banyak banget kegiatannya. Saya juga bingung sebenarnya. Gayanya. Nah, karena anak-anak kan semakin besar, jadinya spare waktunya jadinya ada. mereka ngelihat ibunya sering olahraga loh, bapaknya sering olahraga loh gitu. Kalau kebetulan suami olahraga nggak nge-gym kan, tapi di atas sudah tak beliin barbel kayak gitu buat angkat beban. Biar nggak keluar gitu ya. Karena capek sebenarnya. Suaminya disuruh di rumah aja nge-gym. Gimana ini? Bukan, maksudnya kan pulang kantor tuh capek, kasihan jadinya. Pengertian banget. Biar nggak ambil member gym di luar. Ya jadinya anak-anak ngelihat kan. Bener. Jadinya setidaknya mereka mulai mencontoh dari kita kan. Tentu dari keluarga lah yang pertama. Iya benar, masa kita ngomong gitu, jangan bilang ini, jangan bilang gitu. Ibunya ini nggak olahraga kayak gitu. Kamu harus banyak bergerak gitu kan. Kadang-kadang stop nonton TV, stop main HP gitu kan. Kalau anak saya yang pertama senang sekali coding kan. Jadinya dia bisa duduk berjam-jam buat program untuk game tuh. Berarti Minecraft dong mainannya? Bukan, dia udah buat game. Iya, dia udah buat game dia. Sudah buat game. Dia udah buat game, jadinya jarang dia main itu. Dia mainin gamenya sendiri. Kadang-kadang di share sama temennya, coba mainin nih kayak ini kayak gitu. Jadinya itu kalau misalnya anak saya yang pertama itu kan, kalau nggak dilihat saya sering gerak, kita ngasih tahu kamu tuh gerak ini, kamu ini komputernya. Complaining. Ibu aja nggak gerak, masa nyuruh aku gerak gitu, bukan? Benar harus kasih contoh dulu ya. Oke, gini. Instagramnya apa namanya? Biar bisa di-share. Follow Instagram saya ya. Ada Bidan Desi and Partner Home Care. Itu untuk home care-nya? Iya. Bidan Desi and dan tuh. Partner Home Care. Oke. Terus yang kedua untuk handmade-nya, teman-teman bisa follow Widya dari Shop. Widya dari Shop. Oke. Shop sabun. Sabun, iya, SOP. Dan yang ketiga itu teman-teman bisa follow Instagram Essential Oil saya di Essential Oil Story. Dan yang keempat, banyak admin ya. Banyak admin. Dan yang keempat untuk IG pribadi bisa teman-teman follow di Desi Steviani. Desi Steviani. Double S belakangnya Y ya. Oke. Baik, terima kasih. Perlu ditulis di sini? Tentu nanti akan muncul di sini.
Muncul semua di sini supaya nanti Sobat Binus bisa lebih gampang untuk aksesnya. benar. Nanti di deskripsi juga nanti bisa diisi saya. Jadi supaya nanti tinggal klik ya. Iya, siapa tahu teman-teman Binus mau belajar bikin handmade. Iya benar. Iya, teman-teman Binus bisa hubungi Bapak. Oh ya. Bisa melalui saya, bisa langsung DM juga boleh iya, ya. bisa. Siapa tahu nanti tidak mau diketahui gitu. Oh iya nih. Sembunyi-sembunyi mau langsung tiba-tiba bisa. Oh gitu ya. Iya, Oh iya, bener. Boleh juga. Boleh, bisa langsung DM ke. Ini tim marketing saya. Sudah banyak belajar dari sesepuh. Oh kayak tua banget ya bilang Enggak, sesepuh ya. itu artinya sudah lebih jago gitu. Oh gitu. Ya, bukan tua. Oh bukan. sensei gitu. Sensei. Oke. Boleh mungkin closing statement buat Sobat Binus? Sini. Apa ya? Saya nggak tahu mau bilang apa ya. Tapi saya bilang jadi diri sendiri aja. Ya, karena jadi diri sendiri itu lebih lebih enak mungkin daripada mengikuti orang lain. Wih, luar biasa. Keren banget, baik. Jadilah diri sendiri ya. Iya. Selama menjadi diri sendiri tentu akan menjadi pembeda dibandingkan dengan orang-orang iya, lain. Benar. Tentunya akhirnya dari sanalah tercipta layanan-layanan yang spesifik yang diberikan kepada pasien di apa sih? Desi and Bidan Desi and partner home care. Nah, di sana akhirnya ada layanan essential oil-nya. Iya, kemudian benar. semoga nanti terbit langsung untuk yang singing bowl-nya ya. Supaya semakin jadi nanti tolong siapa yang mau modalin saya beli singing bowl. Ya, para investor diundang untuk bisa langsung menuju ke Stevia. Stevia. Desi Steviani. Baik. Oke, terima kasih banyak atas sharing informasi, sharing pengalamannya. Semoga nanti ini menjadi motivasi juga bagi Sobat Binus. Siapa tahu mungkin akan membuka home care ataupun sedang membuka home care dan punya insight-insight baru dari paparan yang sudah disampaikan oleh Desi hari ini. Iya. Okay. Semangat. Pantang menyerah. Oke. Bye-bye. Kayak 17 Agustus aja ya. Ada Oktober.